Karena selat akar ini asal awal pertamanya kuala selat akar. Kegiatan masyarakat Dusun 1, RW 1, RT 1, 2, dan 3 sehari-hari kegiatan yang terutama kegiatan masyarakat di sini adalah melaut, bekerja nelayan. Yang terutama ada yang bekerja kayu, sekian sedikit masyarakat, tapi terutama yang kebanyakan ada yang nelayan, ada yang jadi buruh nelayan. Nah, jadi ikan tersebut diolah, dikeringkan, dimasuk ke dalam kotak. Ada yang dibawa ke Jakarta, Cirebon, ada yang dibawa ke Pekanbaru, ada yang dibawa ke Selat Panjang, ada yang dibawa ke Bengkalis. Kalau masalah pendidikan, karena di Dusun 1 ini khususnya orang suku Kat, mayoritas 100% di sini, mayoritas 100% orang suku Kat, tidak ada suku lain. Kalau masalah pendidikan dan sumber daya untuk saat ini
bisa dikatakan agak stabil. Kalau untuk saat ini yang lahir dari tahun 2000 sampai sekarang, saya lihat kalau untuk S1 udah ada. Masyarakat di sini kalau udah SMK kalau udah tamat SMP dari Selat Akar itu yang melanjutkan ke SMA atau SMK untuk melanjutkan ke Desa Bandul atau ke Desa Kudap sekitar 50%. Yang 50%-nya itu ada yang ke Batam, ada yang ke Selat Panjang, ada yang ke Pekanbaru. Menurut melihat pada masyarakat di sini, kadang-kadang rumahnya ada yang di Selat Panjang, berarti sekolahnya di Selat Panjang. Kalau rumahnya ada yang di Pekanbaru, sekolahnya di Pekanbaru gitu. Ada kadang-kadang juga SMP juga di Pekanbaru gitu. Cuman SD aja di sini, kadang-kadang SMP-nya di Pekanbaru. Tapi rata-rata kalau perguruan tingginya itu kalau tidak di Batam, di Pekanbaru. Rata-rata di Pekanbaru, kadang-kadang itu banyak yang mengambil di swasta. Ada kadang-kadang di Stephen, ada yang di Universitas Islamnya apa namanya? Wir. Kalau dusun 1 kemarin saya pertanyakan dengan RT, 1 RT 148. Kalau RT 2 itu ada 67. Kalau RT 3 ada sekitar 70-an. Hampir kalau dihitung-hitung hampir 300-an. Untuk khusus dusun 1 Kuala. Ya. Masyarakatnya kalau di sini kalau lihat pada TPS biasanya satu TPS itu kalau saya kemarin 298 TPS 1. Kebetulan saya juga jadi ketua KPPS. TPS 2 276. Hak milih hampir 600. Ya. 2 TPS ini. Pokoknya jumlah jiwanya 600-an. Kalau jiwa dari kecil sampai ke dewasa lebih. Mau ribuan juga. Ya, kalau dilihat pada hari-hari yang beraktivitas yang tinggal di sini memang masyarakatnya tidak begitu ramai. Saya lihat kalau hampir tinggal 70%. Yang 30%-nya tidak berada di tempat. Kapan itu hadirnya masyarakat itu Imlek. Saya tidak berani menceritakan batin-batin karena ada yang lebih mewalikan cerita usul asalnya batin-batin. Kalau saya masih belum mau. Tapi kalau ditanyakan, kalau Bapak menanyakan masalah suku asli, seni budayanya bagaimana, itu bisa saya terangkan. Tapi kalau masalah sejarahnya Datuk Batin Mentik ini saya tidak berani, karena orangnya orang asal Kuala Selat Akar. Asalnya Selat Akar ini terjadi, orang inilah yang membuatkan Selat Akar ini. Karena Selat Akar ini asal awal pertamanya Kuala Selat Akar, bukan di dalam sana, di sini. Karena di sini dulu pertama, yang jadi kampungnya pertama di sini. Kotanya zaman dulu kalau menurut sejarah ceritanya itu di Pinang Rapat, bukan di daerah Lipai sana, di daerah bukan. Kalau menurut cerita sejarah bapak saya itu di Pinang Rapat. Kalau mau belanja dulu yang ada kedainya, yang ada penampung kulit-kulit kayu bakau apa dulu di situ semua. Kenapa dikatakan ini Selat Akar? Sebenarnya kalau sungai ini sebenarnya bukan selat ini kan, ini sungai akar, ya, sungai akar. Tapi kenapa dikatakan dia Selat Akar? Karena sungai ini tembus dua-duanya ke laut, makanya dikatakan selat. Kalau sungai itu kan tidak akan tembus kemana-mana. Sungai yang kita katakan sungai, sebesar apapun kau sungai, kalau dia tetap mentok di ujungnya itu tetap sungai. Tapi kalau sungai itu tembus juga ke laut, itu dikatakan itu selat. Karena di sini ada namanya sungai kecil, di sini ada namanya sungai akar. Di depan seberang kita ini ada namanya sungai akar kecil, makanya itu dikatakan Selat Akar. Ada nama sungai akarnya di depan itu. Kalau kami adalah yang kami junjung itu tari gendong. Tari gendong itu terutama
banyak kegunaan, Pak. Tari gendong itu guna yang untuk pertama niat seseorang, misalnya dia sakit sembuh, jadi niatnya inilah tari gendong. Nanti aku bertari gendong katanya, kalau udah sehat ini. Karena tari gendong ini ada walinya, kata orang kami suka Seli ini, ada wali, ada yang punya, ada walinya. Kalau istilah ritual kami, dia punya wali, punya orang halusnya gitu. Jadi bukan sembarang bisa ditari. Sebelum kita menari tari gendong, kita harus membuat suatu acara ritual dulu. Kita harus bakar kemenyan. Di depannya itu yang kita tari itu harus ada, orang kami bilang nasi besar. Ya, harus dikelilingin itu. Yang dikatakan tari gendong itu tentu kan ada barang harus digendong kan. Gendong itu kan kalau orang kita suku Melayu mengatakan dukung ya. Ya. Kalau menurut sejarah itu tari gendong itu panggang ayam yang digendong. Itu dikatakan tari gendong.